Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Benih Titipan Sang CEO. Bab 020. Di tengah kabut debu dan asap mesiu, terlihat Marco Ramirez merangsek masuk dengan senapan mesin di tangan. La bergerak seperti badai yang menghancurkan apa saja di depannya. Pasukan Red Crown yang tadinya merasa aman di balik benteng mereka kini kocar-kacir, berteriak ketakutan mencari perlindungan. Suara rentetan senjata memenuhi udara, bersahutan dengan teriakan kesakitan dan dentuman granat asap yang dilemparkan Jack untuk membuyarkan pandangan lawan. 3. Marco berhasil menumbangkan banyak lawan dengan cara yang mematikan, tetapi dirinya mulai merasa bingung. La melihat banyak pasukan Red Crown yang tumbang bukan oleh pelurunya, melainkan oleh pihak lain yang juga menyerang dengan brutal. Pria-pria berpakaian hitam dengan penutup mulut itu menyerang dari arah sayap kiri dan kanan. Jack datang menghampiri bosnya dengan napas terengah dan tatapan yang sangat cemas. 5. Tuan, ada yang tidak beres, teriak Jack di tengah kebisingan. Apa mereka pasukan yang dikirim negara? Tanya Marco bingung sembari mengisi ulang pelurunya di balik pilar beton yang hancur. Jack menatap ke arah pasukan misterius itu, lalu matanya menangkap sebuah lambang kecil di belakang leher mereka, lambang seekor serigala perak. Belum sempat ia berucap, ponsel taktis di rompinya berbunyi. La mengangkatnya dan suara di seberang sana membuat Jack terpaku. Kalian di mana? Kami baru saja mencapai gerbang luar dan belum melepaskan tembakan. Jangan asal mengambil keputusan tanpa koordinasi, ucap pimpinan tim dari seberang sana. 3:56. Jack menatap Marco dengan mata membelalak panik. Tuan, sembunyi. Mereka bukan orang-orang kita. Ini penyerangan dua kubu. Kita terjebak di antara perang dua mafia besar, teriak Jack. Marco menggeleng bingung, amarah dan kebingungan bercampur menjadi satu. Pria-pria berpakaian hitam itu ternyata adalah pihak ketiga yang datang untuk menghancurkan Red Crown. Mora, aku harus menjemput Mora. Marco tidak peduli lagi pada bahaya. La menaiki tangga menuju lantai atas dengan langkah lebar, mengabaikan serpihan kayu dan beton yang jatuh dari langit-langit. Namun, matanya membulat sempurna saat melihat Kilian keluar dari ruangan kendali sembari menempat bak rambut Mora dengan kasar, menyeret wanita itu seolah dia adalah barang tak berharga. 1. Lepaskan dia, teriak Marco dengan suara yang mampu menggetarkan lorong tersebut. Kilian menghentikan langkahnya, ia menodongkan senjata tepat di pelipis Mora. Lepaskan. Setelah dia menghancurkan masa depanku dan membiarkan tikus-tikus bertopeng ini menyerang istanaku, aku harus melepaskannya. Hahaha, kalian berdua benar-benar bodoh. Kilian menarik pelatuk itu, namun dengan gerakan yang sangat cepat dan tak terduga, Mora menyikut ulu hati Kilian sekuat tenaga. Dalam sepersekian detik, Mora berhasil membebaskan diri, berlari kencang menghampiri Marco dan langsung menghambur ke pelukan pria itu. Marco mendekapnya erat, mencelum puncak kepalanya dengan napas lega. 3. Di ujung koridor, Moses berdiri mematung. La tadinya berniat untuk menembak Kilian dan menolong Mora, namun saat melihat Mora berada di pelukan Marco dengan begitu damai di tengah kekacauan, tangannya melemah. Senjatanya perlahan turun ke bawah. Perasaannya terasa sangat asing, sakit, perih, dan hancur melihat wanita yang ia cintai selama ini menemukan rumahnya pada pria lain. 5. Moses, kita harus pergi dari sini sekarang juga. Antonio muncul dari balik pintu darurat dan menarik lengan putranya dengan paksa. Tapi Mora, pergi Moses. Kita telah terkepung oleh klan Silver Wolf. Semuanya sudah dirakit bom oleh mereka, kamu mau M4TI konyol di sini sentak Antonio. Akhirnya, dengan hati yang remuk,
Moses terpaksa mengikuti langkah ayahnya menghilang ke dalam jalur evakuasi rahasia. 10:57. Kematian Kilian. Mora segera menarik tangan Marco untuk pergi dari area tersebut, menghindari tembakan serampangan dari anak buah Kilian yang masih bertahan hidup. Mereka berlari menembus asap tebal yang mulai menyesakkan D4D, hingga akhirnya tibalah mereka di depan pintu kamar Rakael. Mora menatap dua orang pria penjaga yang telah tumbang di depan pintu, entah siapa yang menembak mereka. Dengan tangan gemeta, ia mengambil kartu akses magnetik dari saku salah satu penjaga dan menempelkannya ke sensor pintu. 2. Sret, bip. Pintu terbuka dengan suara mendesis, namun pemandangan di dalam kamar membuat jantung Mora nyaris berhenti berdetak sesaat. Tak ada tanda-tanda kehidupan di atas ranjang. Rakael di mana? Panggil Mora dengan suara yang sangat parau dan bergetar hebat. MOMMY. Suara itu terdengar dari bawah ranjang. Sebuah kepala kecil dengan rambut berantakan muncul dengan wajah yang penuh debu. Rakael berlari sekencang mungkin dan langsung menubruk kaki mominya, memeluknya seolah tidak mau dilepaskan lagi. Mora segera berlutut di lantai yang dingin, mendekap putranya dengan tangisan lega yang akhirnya pecah setelah sekian lama ia tahan. 3. Sayang, pintar, jagoan Momin. Kamu berhasil. Kamu sudah menyelamatkan kita semua. Seru Mora sembari mencelumi seluruh wajah Rakael dengan penuh cinta. Sementara itu, Marco melihat melalui celah pintu yang rusak ke arah koridor bawah. Suasana di bawah sana benar-benar sudah menjadi hancur. Pasukan berpakaian hitam itu mulai memasang peledak di pilar-pilar utama gedung. Marco menyadari hitungan mundur kehancuran markas ini sudah dimulai. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus keluar sekarang sebelum gedung ini rata dengan tanah. Seru Marco. La meraih Rakael dalam gendongannya, mendekap kepala kecil itu ke bahunya, dan menggandeng tangan Mora erat-rapat. Lewat sini. Ada pintu darurat menuju saluran pembuangan di ujung lorong ini. Teriak Mora memandu jalan. 5. Mereka berlari melewati mayat-mayat yang bergelimpangan di sepanjang jalan. Marco menempelkan wajah Rakael dengan kuat ke bahunya agar anak itu tidak trauma melihat horor yang sedang terjadi di depan matanya. Hitungan mundur bom itu akhirnya mencapai angka 0 tepat saat mereka berhasil meloncat keluar dari pintu darurat terakhir di sisi belakang gedung. 4. DUAAR. Ledakan beruntun menghancurkan markas besar Red Crown. Gedung megah yang menjadi simbol kekejaman itu kini runtuh menjadi lautan api di malam hari. Mora dan Marco yang baru saja mendarat di atas tanah perkebunan sawit terlempar cukup jauh akibat gelombang ledakan yang sangat dahsyat. BRUGH. Ark. Marco terbanting keras dengan posisi punggung menghantam tanah lebih dulu, namun tangannya tetap mendekap kuat tubuh mungil Rakael. La menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tameng bagi sang putra. Ekei. Cakit. Seru Rakael yang merasakan kerasnya tubuh sang ayah saat menghantam bumi. Mora segera mendekat dengan kaki yang sedikit pincang, meraih putranya dari dekapan Marco dan mengecek keadaan mereka. 58. Berdua dengan panik. 1. Mora menoleh ke belakang, menatap markas yang kini telah berubah menjadi tumpukan puing yang membara. Namun, tatapannya mendadak membeku. Dari balik kabut asap sisa ledakan, sosok Kilian muncul secara perlahan. Tubuhnya penuh luka bakar, pakaiannya compang camping, dan wajahnya dipenuhi D4 Dengan sisa tenaga dan kegilaan yang masih tersisa, pria itu menodongkan pistolnya tepat ke arah Mora. 3. Melihat senjata itu, Mora tidak bisa melakukan apa-apa. La hanya bisa memejamkan matanya, memeluk Rakael erat-erat, dan memasrahkan diri jika ini adalah napas terakhirnya di dunia ini. AARGHH. Bukan suara tembakan dari Kilian yang terdengar, melainkan teriakan kesakitan pria tua itu sendiri. Mora membuka matanya dengan perlahan dan terkejut melihat Kilian sedang memegangi perutnya yang berlubang. Sebuah peluru telah menembus tubuhnya dari arah belakang dengan sangat telak.
Seorang pria bertopeng perak berjalan mendekat dari kegelapan dengan langkah yang berat dan penuh wibawa. La melepaskan topengnya, menampakkan wajah seorang pria parubaya yang guratan wajahnya dipenuhi dengan kebencian mendalam yang sudah mengendap selama belasan tahun. 10. Kamu harus membayar semua hutang D4 Rahmu, Kilian. Kamu harus menebus dosamu. Sekarang katakan padaku, di mana putriku? Di mana putri kecilku yang kamu culik saat aku sekarat 25 tahun lalu? Sentak pria itu sembari menghantam wajah Kilian dengan gagang senjatanya hingga Kilian terjatuh dan memun 4 hekan D4 Rah segar. 13. Katakan di mana PUTRIKUUU? Teriak pria itu lagi dengan suara yang pecah arena frustasi, mencengkeram kuat baju yang dikenakan Kilian. Namun, Kilian justru tersenyum menyeringai, sebuah senyum iblis yang sangat puas melihat orang lain menderita. Tanpa diduga, Kilian justru menodongkan pistolnya ke arah pelipisnya sendiri. DORR. KILLIAAAAAN. Kamu tidak boleh M4TI sebelum mengatakan di mana PUTRIKUUU. Di mana DIAAA? Teriak pria itu frustasi. Ia mengkumekul tanah di samping mayat Kilian yang kini sudah tidak bernyawa. Mora melangkah maju dengan tubuh yang bergetar hebat. Di depannya, pria parubaya yang baru saja menghabisi Kilian itu tampak hancur. Pria itu, Rodrigo Valerius, sedang berlutut di tanah, menempat bak rambutnya sendiri dengan napas yang memburu akibat rasa frustrasi yang mendalam. Rahasia tentang putrinya yang hilang kini seolah terkubur selamanya bersama jasad Kilian yang sudah tak bernyawa. Tuan, panggil Mora lirih. Suara itu membuat Rodrigo tersentak. La mendongak, menatap Mora dengan wajah yang memerah dan mata yang basah oleh air mata amarah. Saat pandangan mereka bertemu, suasana seketika membeku. Seolah-olah ada aliran listrik yang menyengat mereka berdua. Rodrigo tertegun. La terpaku diam, matanya menelusuri setiap inci wajah Mora dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh selidik. Di matanya, ia tidak sedang melihat seorang wanita asing, melainkan seperti sedang melihat hantu dari masa lalunya yang bangkit kembali. Kenapa? Kenapa wajahmu sangat mirip dengan mendiang istri saya? Tanyanya dengan suara berat yang pecah oleh getaran emosi. 59. Rodrigo menggelengkan kepalanya perlahan, seolah mencoba mengusir bayangan yang dianggapnya hanya sebuah ilusi akibat rasa duka yang terlalu dalam. Namun, detak jantungnya berkata lain. La menatap Mora dengan penuh keraguan, sekaligus secercah harapan yang sangat rapuh. Boleh saya lihat belakang lehermu? Pintanya dengan suara yang nyaris berbisik. 14. 60. Putri Kun. Suasana di luar reruntuhan markas Red Crown terasa sangat mencekam. Langit malam yang tadinya merah menyala akibat ledakan, kini perlahan mulai tertutup oleh kepulan asap hitam yang pekat. Udara dingin pegunungan menusuk kulit, namun ketegangan di antara orang-orang yang selamat jauh lebih dingin dari udara malam itu. Mora berdiri mematung, napasnya masih tersengal, sementara di hadapannya berdiri sosok pria parubaya yang memancarkan aura otoritas yang luar biasa. Pria itu adalah Rodrigo, yang datang bersama klan Silver Wolf. Klan yang berhasil meratakan Red Crown. 3. Mora perlahan berbalik, tangannya yang gemetar menyisir rambut panjangnya yang berantakan ke bahu kiri untuk mengekspos tengkuknya yang putih. Rodrigo melangkah mendekat, langkah botnya yang berat di atas tanah kering adalah satu-satunya suara yang terdengar. La menahan napas seolah waktu berhenti berputar. Matanya yang tajam dan biasanya dipenuhi kekosongan dingin kini bergetar hebat saat terpaku pada sebuah tanda lahir tepat di belakang telinga Mora. Sebuah tanda merah alami berbentuk bulan sabit yang sempurna, tanda yang hanya dimiliki oleh garis keturunannya. 3. Seketika, seluruh pertahanan pria parubaya yang ditakuti ribuan orang itu runtuh berkeping-keping. Matanya berkaca-kaca, D4 danya terasa sesak seolah dihantam godam besar yang menghancurkan dinding harga dirinya.
Bayangan bayi perempuan yang ia timang dalam dekapan hangat puluhan tahun lalu kini berdiri di depannya sebagai wanita dewasa yang penuh luka, namun memiliki sorot mata yang sama dengan istrinya. Ini tanda lahir putriku. Benar-benar miliknya, bisik Rodrigo dengan suara yang gemetar hebat, nyaris tidak terdengar di tengah desis api yang masih menyala. La menatap Mora dengan sorot mata penuh permohonan, seolah meminta kepastian bahwa ini bukan sekadar halusinasi di tengah kekacauan. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa memilikinya? 2. Mora menoleh, air matanya kini luruh membasahi pipi yang kotor terkena debu ledakan. Aku tidak tahu siapa jati diriku yang sebenarnya, Tuan. Yang aku tahu, sejak kecil aku hidup di tempat ini. Kilian memaksaku menjadi hacker, mengurungku di depan layar, dan memaksaku mengabdi pada klan Red Crown. Aku tidak tahu siapa orang tuaku, di mana mereka, atau mengapa mereka meninggalkanku, ucap Mora dengan suara serak yang menyayat hati, mengungkapkan beban traumatis yang ia simpan selama ini. Mendengar pengakuan jujur itu, Rodrigo tidak bisa lagi menahan diri. La menghambur maju dan mendekap Mora dengan sangat erat, seolah ingin menyatukan kembali kepingan hidupnya yang hilang. Isak tangis seorang pemimpin mafia pecah di bahu putrinya, membasahi kain pakaian Mora. Maafkan papa, sayang. Maafkan papa karena terlambat menemukanmu. Baj satungan Kilian itu menyembunyikanmu selama ini dari jangkauan tanganku. 3. Mora tertegun, tubuhnya kaku sejenak sebelum akhirnya kehangatan dekapan itu merambat ke jiwanya. Perasaan akrab yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata muncul seketika. La membalas pelukan Rodrigo, menangis sejadi-jadinya, melepaskan sisa-sisa kepedihan puluhan tahun yang ia pikul sendirian di bawah bayang-bayang Kilian. Setelah suasana sedikit tenang, Mora melepaskan pelukan itu perlahan, meski tangannya masih memegang lengan Rodrigo. La teringat akan malaikat kecilnya yang sedang berdiri kebingungan di samping Marco, menatap mereka dengan mata bulat yang besar. Aku ingin memperkenalkan seseorang. Mora menarik lembut tangan Rakael yang sejak tadi bersembunyi di balik kaki jenjang Marco, merasa asing dengan pria bertubuh besar di depannya. Ini Rakael, buah hatiku. Cucumu. 61. Rodrigo tertegun melihat bocah kecil itu. Wajah Rakael sangat tampan, perpaduan sempurna antara kecantikan Mora dan ketegasan Marco. Rodrigo berlutut di tanah yang kotor, menyentuh pipi tembam itu dengan jari-jarinya yang kasar. Namun, tatapannya kemudian beralih tajam ke arah Marco yang berdiri protektif dengan tangan mengepal di samping tubuhnya. Dan pria ini. Rodrigo berdiri tegak kembali, auranya berubah drastis menjadi berat dan penuh wibawa. Apakah dia suamimu? Pria yang membawamu lari dari sini. Mora menggeleng pelan, wajahnya sedikit merona di tengah kesedihan yang masih tersisa. Kami belum menikah. Ada hal yang nanti harus kami ceritakan padamu, dan kami akan segera menikah, Tuan. Marco menyela dengan cepat. Suaranya dingin namun penuh keyakinan, tatapannya menghunjam tepat ke mata Rodrigo, menunjukkan bahwa ia tidak gentar sedikit pun meski tahu siapa pria di depannya. Hal itu sukses membuat Mora salah tingkah dan menunduk dalam. Rodrigo tersenyum tipis, sebuah seringai yang sulit diartikan. Baiklah, ayo kita pergi dari sini sebelum tentara internasional datang. Biarkan aku menggendong cucuku. Rodrigo beralih meraih Rakael, hendak mengangkatnya ke dalam dekapan. Namun, di luar dugaan, anak itu menolak mentah-mentah dan justru menyembunyikan wajahnya di paha Marco. Loh, kenapa enggak mau? Ini kakek, sayang, tanya Mora bingung. Dili ini nda mula maca gendong laka glatis. Nda, mau cama dedi aja yang kacih laka makan, ucap Rakael ketus sembari mengulurkan tangannya pada Marco untuk minta digendong. Marco pun dengan sigap meraih tubuh mungil itu. 23. Rodrigo, yang hanya menguasai bahasa Inggris dan Spanyol, mengerutkan keningnya bingung mendengar ocehan cadel cucunya. Apa tadi katanya? Bahasa apa itu?
Bahasa kunokah? Tanya Rodrigo heran. 62. Izin menikah. Dia hanya belum mengenalmu. Dia bilang dia lebih suka dengan ayahnya. Terang Mora berusaha menyembunyikan fakta bahwa anaknya sedang bernegosiasi soal makanan. Rodrigo terkekeh kecil, sebuah suara yang jarang didengar oleh anak buahnya. Baiklah, kalau begitu papa rangkul putri papa saja. La merangkul bahu Mora dengan posesif dan melangkah mendekati iring-iringan mobil hitam yang sudah menunggu. Sementara Marco mengikuti dari belakang dengan Rakael di gendongannya, menatap sekeliling dengan waspada. Dulu kamu masih papa gendong, sekarang sudah papa rangkul, celetuk Rodrigo dengan mata yang kembali berkaca-kaca menatap jalanan hutan yang gelap. Mora memeluk pinggang ayahnya dari samping, perasaannya amat tenang seolah semua badai telah berlalu. Di sisi lain, Marco merasa bahagia namun pikirannya berkecamuk. Ia senang Mora menemukan ayahnya, tapi ia sendiri masih menyimpan luka tentang orang tuanya yang belum diketahui keberadaannya. Mora menatap secangkir teh chamomile hangat yang disajikan oleh pelayan berseragam rapi. Lakini berada di sebuah mansion megah yang terletak jauh di dalam hutan, terlindungi oleh sistem keamanan tingkat tinggi yang hanya bisa ditembus oleh peretas kelas dunia sepertinya. Mansion ini adalah salah satu markas tersembunyi klan Silver Wolf. Mora menatap ke arah Rodrigo yang tengah berdiskusi serius di sudut ruangan dengan seorang pria paruh baya lainnya yang tampak seumuran. Pria itu menatap Mora dengan senyum hangat sebelum akhirnya Rodrigo mendekat. Mora, ini Paman Axel. Dia adalah saudara seperjuangan yang menolong papa saat papa sekarat puluhan tahun yang lalu akibat pengkhianatan di masa lalu. Saat itu, papa bekerja pada sebuah klan yang kini telah hancur. Mama kamu. Dia adalah wanita paling berani yang pernah ada. Dia membawamu pergi dari kobaran api, tapi sayangnya Kilian yang licik berhasil menangkap kalian di perbatasan. Mama kamu mengorbankan nyawanya demi menjagamu tetap hidup. Tapi untungnya, saat itu Kilian tak membunuhmu. Dia menyadari bahwa kamu memiliki bakat luar biasa, bakat yang akan sangat berguna untuk kejayaan klannya. Terang Rodrigo dengan nada suara yang mendingin saat menyebut nama Kilian. 2. Perasaan Mora terasa sesak mendengarnya. La tak bisa membayangkan kengerian di hari ibunya merenggang nyawa demi menyelamatkannya. Kilian selama ini membohonginya, menganggapnya sebagai aset berharga yang harus terus berada dalam sangkar emas bernama Laboratorium Peretasan. Kilian membentuk Mora menjadi peretas terbaik, namun juga membelenggunya dalam mimpi buruk abadi. Mora, kamu bisa membawa putramu beristirahat di lantai atas. Terlihat dia sudah sangat mengantuk, ucap Rodrigo lembut sambil menatap Rakael yang tengah menguap lebar dengan kaleng makanan ringan yang masih ia peluk erat dalam tidurnya di sofa. 2. Mora mengangguk lemah. La beranjak berdiri dan meraih tubuh gembul Rakael ke dalam gendongannya. 2 anak. 63. Buah Rodrigo segera mengantar Mora menuju lift mansion, meninggalkan ruangan utama dalam keheningan yang mencekam. Rodrigo menghela napas panjang, ia memutar gelasnya perlahan sebelum beralih menatap tajam ke arah Marco yang duduk dengan punggung tegak di depannya. Suasana berubah drastis menjadi penuh intimidasi. Kamu, pria yang bersama putriku. Bagaimana bisa kamu membiarkannya hamil sebelum kalian resmi menikah? Apakah kamu hanya berniat bermain-main dengan putri dari hacker klan Silver Wolf? Desis Rodrigo dengan nada mengancam yang sanggup membuat nyali pria biasa menciut. 3. Marco tidak bergeming. La menatap balik Rodrigo dengan sorot mata yang tak kalah tajam. Tuan, Anda melihat saya sebagai pria seperti apa? Perlu Anda ketahui, saat Mora hamil, saya masih memiliki status sebagai suami dari wanita lain. Apa? Teriak Rodrigo sembari menggebrak meja jati di depannya. La beranjak berdiri dengan wajah memerah penuh emosi, tangannya mengepal siap meledak. Namun, Marco justru menyeringai tenang dan menyeruput kopinya dengan santai. 2. Tenanglah, Papa mertua.
Duduklah kembali dan aku akan menceritakan kronologi yang sebenarnya agar Anda tidak salah paham, ucap Marco. Kalimat papa mertua itu sukses membuat Rodrigo mendengus kesal namun tetap memutuskan untuk duduk kembali. Ceritakan semuanya. Jangan ada yang dipotong. Aku ingin tahu bagaimana putriku bisa berakhir mendapatkan pria bekas sepertimu, ucap Rodrigo pedas, yang membuat mata Marco membulat sempurna karena harga dirinya terstigantil. 23. Anda, Marco menarik napas dalam, mencoba menahan emosinya karena ia tahu ia membutuhkan restu pria tua ini. Akhirnya, Marco menceritakan segalanya, mulai dari pelarian Mora, pertemuan mereka yang tadi sengaja di Indonesia, proses inseminasi bayi tabung, hingga perjuangan mereka atas masalah keluarga Ramirez. Rodrigo mendengarkan dengan seksama, raut wajahnya berubah-ubah dari amarah menjadi keprihatinan yang mendalam. Berat sekali kehidupan yang harus dijalani putriku tanpa perlindunganku, lirih Rodrigo. Tiba-tiba, Marco beranjak dari kursinya dan berlutut dengan satu kaki di hadapan Rodrigo. Tindakan ini membuat Rodrigo tertegun. Tuan Rodrigo, saya memang memiliki masa lalu yang rumit dan pernah menikah. Tapi demi apapun, izinkan saya untuk menikahi putri tercinta Anda. Izinkan saya menjadi pendamping hidupnya sampai maut menjemput. Izinkan saya untuk mencintainya lebih dari nyawa saya sendiri, ucap Marco dengan nada suara yang sangat tulus dan berwibawa. 4. Rodrigo terdiam cukup lama, menatap kesungguhan di mata Marco. Lah menghela napas kasar dan menepuk bahu Marco. Baiklah. Nikahi putriku. Berikan dia pernikahan yang paling megah yang pernah ada di dunia ini. Berikan dia mahar yang tak terhitung harganya. Jika perlu, berikan dia dunia dan seisinya sebagai permintaan maaf atas kehadiranku selama ini, ucap Rodrigo dengan sedikit terkekeh. Marco mengangguk mantap. Saya mungkin tidak bisa memberikan seluruh dunia, tapi saya berjanji akan memberikan seluruh dunia saya untuknya. Apalagi, ada dua buah hati kami yang sedang menunggu kami untuk bersatu secara sah. 1. 64. Senyuman Rodrigo seketika luruh. Matanya membulat sempurna seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. DUAAA. Apa maksudmu dua buah hati? 13. 65. Marquez. Balas Marco dengan anggukan kecil. Satu lagi. Di mana dia? Apa kamu memaksa putriku hamil lagi? Teriak Rodrigo siap mengamuk kembali. 4. Marco terkekeh melihat reaksi berlebihan calon mertuanya. Anakku dan Mora kembar, Tuan. Rakael punya saudara kembar. Rodrigo membukakan mulutnya lebar-lebar, tampak sangat antusias. Laki-laki juga. Perempuan. Namanya Fier, balas Marco dengan bangga. Rodrigo langsung melompat dari kursinya dengan semangat yang tak terbendung. Siapkan pesawat jet pribadi sekarang juga. Besok pagi-pagi sekali kita harus pergi menemui cucu perempuanku. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Hah, Tuan, ini sudah tengah malam. Ucap Marco melongo melihat perubahan sikap Rodrigo yang mendadak menjadi kakek yang tak sabar bertemu cucu. Ribuan kilometer dari mansion Rodrigo, Marquez sedang berdiri di depan kaca pembatas ruang kunjungan penjara. Lah menatap kedua orang tuanya, Andrew dan Anne, yang kini tampak sangat menyedihkan. Pakaian penjara itu tampak kedodoran di tubuh mereka yang menyusut drastis. Wajah Andrew yang dulu angkuh kini kusam, sementara Anne tampak terus menunduk dengan rambut yang memutih. Kak Marco masih sangat baik padaku, meski kalian telah mencoba menghancurkannya. Dia memberiku kepercayaan untuk memegang salah satu cabang perusahaan utama. Dia bahkan masih memintaku tinggal di kediaman besar Ramirez dan menawarkan penggunaan nama keluarga di belakang namaku secara resmi. Tapi aku menolaknya. Dia terlalu baik untuk disakiti lagi, ucap Marquez dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca. Antagonis lahir dari seseorang yang tersakiti sejak lama, Marquez. Kamu tidak tahu apa-apa tentang rasa sakit yang Kani simpan selama puluhan tahun.
Sentak N tiba-tiba menatap Marquez dengan tatapan tajam yang penuh kebencian terhadap masa lalu. 2. Marquez menangis perlahan. Ma, yang aku inginkan hanya melihat kalian bahagia di masa tua. Kita bisa hidup sederhana dan bahagia bersama-sama jika harta tidak membutakan mata kalian. La mengusap air matanya dengan punggung tangan. Sekarang, tolong katakan padaku yang sejujurnya. Di mana orang tua kandung Kak Marco yang sebenarnya? Tanya Marquez pada ayahnya. 1. Andrew terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangkat wajahnya yang layu. Ayah kandungnya. Dia sudah meninggal dunia, bahkan sebelum putra pertamanya meninggal. Dia memang sudah jatuh sakit sejak lama. 5. Apa kalian yang membunuhnya? Tanya Marquez dengan tatapan menghujam. 66. Dia memang sudah sakit-sakitan, Marquez. Kami hanya mempercepat mautnya saja agar urusan warisan lebih mudah. Jasadnya sudah menjadi abu dan abunya telah kami tebar di lautan luas agar tak ada seorang pun yang bisa menemukannya. Jelas N tanpa menunjukkan raut penyesalan sedikit pun, seolah nyawa manusia hanyalah angka di atas kertas. 6. Marquez mengangguk dengan perasaan hancur yang luar biasa. La beranjak berdiri dengan tubuh yang lunglai, merasa dunianya runtuh mengetahui kekejaman orang tua angkatnya. Baiklah, terima kasih sudah memberitahuku kebenaran pahit ini. Marquez berbalik, namun langkahnya terhenti. La menatap mereka sekali lagi dari balik kaca. Aku akan tetap datang menemui kalian setiap minggu, sampai kalian kembali menjadi orang tua lembut yang dulu aku kenal saat aku masih kecil. Jika kalian bisa mencintaiku yang hanya anak angkat, mengapa kalian tidak bisa melakukan hal yang sama pada Marco? Aku rindu mama dan papa yang dulu, ini bukan kalian, ucap Marquez lirih sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan Andrew dan Anne yang terpaku dalam keheningan yang menyesakkan. Marquez masuk ke dalam mobilnya dan menangis sejadi-jadinya di balik kemudi. La meraih ponselnya dan menatap foto profil, sebuah foto dirinya bersama Marco yang tengah tertawa. Baginya, Marco adalah segalanya, kakak, guru, dan pelindungnya. Apa yang harus kukatakan padamu, Kak? Bagaimana caraku memberitahumu bahwa orang tuamu telah tiada karena tangan mereka? Isak Marquez. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Marco. Dengan tangan gemetar, Marquez menghapus air matanya dan menjawab panggilan itu. Halo, Kak. Hai, Marquez. Di mana kamu? Oh, kakakmu ini mau menyampaikan berita luar biasa. Minggu depan, kosongkan jadwalmu. Datanglah ke Indonesia sesegera mungkin. Aku akan menikahi calon kakak iparmu. Kita akan merayakan kebahagiaan kita. Bawa sekalian kekasihmu, oke? Seru Marco dengan nada suara yang sangat bahagia dan penuh energi. 4. Marquez meremas ponselnya dengan kuat, D4-nya terasa sesak seolah dihimpit beban bertonton. Mendengar kebahagiaan di suara Marco, Marquez tidak sanggup merusaknya sekarang. Baiklah, Kak. Aku pasti akan datang tepat waktu, ucap Marquez dengan suara yang tertahan agar tidak terdengar sedang menangis. La segera mematikan ponselnya setelah percakapan singkat itu berakhir. 1. Berat rasanya harus memberitahumu kebenaran ini mendekati hari bahagiamu, Kak. Aku akan menyimpannya sedikit lebih lama sampai kamu benar-benar bahagia dengan Mora, bisik Marquez di tengah keheningan mobilnya, sementara air mata terus mengalir membasahi pipinya. 2. Bentar lagi, 1. Makasih kawan yang setia menunggu, love semua pokoknya, 12. 67. Kembali ke tanah air. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya yang panjang, kelam, dan penuh dengan aroma mesiu, Rodrigo menginjakkan kakinya di atas tanah Indonesia. Saat pintu pesawat jet pribadi milik Marco terbuka, sebuah sensasi asing yang belum pernah ia rasakan menyergap indera penciumannya, harum udara tropis yang sangat berbeda dari pegunungan Eropa yang dingin dan kaku. Perpaduan antara kelembapan udara yang hangat, aroma tanah yang baru saja disiram hujan sore hari,
membuat Rodrigo tertegun sejenak di ambang pintu pesawat. 5. La menghirup napas dalam-dalam, membiarkan udara hangat itu memenuhi paru-parunya yang selama puluhan tahun seolah membeku oleh dinginnya dunia bawah tanah. Ada rasa lega yang luar biasa yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata, seolah-olah jiwanya yang lelah baru saja menemukan jalan pulang yang telah lama ia lupakan. Pria parubaya itu menuruni tangga pesawat dengan langkah yang tetap kokoh, meski otot-ototnya terasa pegal akibat perjalanan udara belasan jam melintasi berbagai zona waktu. La berhenti di anak tangga terakhir, merenggangkan tubuhnya dan memutar lehernya hingga terdengar bunyi gemeretak yang memecah kesunyian. Di belakangnya, Mora berjalan dengan anggun, mengenakan gaun simpel yang berkibar tertiup angin bandara. Tangannya bertautan sangat erat dengan jemari Marco, sebuah pemandangan yang memberikan ketenangan di tengah bisingnya mesin pesawat di sekitar mereka. Mora menatap punggung ayahnya dengan perasaan campur aduk. 4. Namun, suasana itu sedikit terganggu oleh sosok Jack yang berjalan beberapa langkah di belakang mereka dengan wajah yareng ditekuk masam. Asisten pribadi kepercayaan Marco itu menggendong Rafael yang sudah tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka. Tubuh gembul dan berat bocah itu terasa mulai membuat tangan Jack kesemutan dan pegal luar biasa karena ia harus menjaganya tetap stabil sepanjang perjalanan keluar dari kabin. 8. Yang buat siapa, yang ngurus siapa? Nasib jadi asisten serba bisa, gerutu Jack pelan, suaranya hampir menyerupai bisikan namun tetap terdengar tajam di telinga Marco yang sangat sensitif terhadap suara di sekitarnya. 15. Marco menghentikan langkahnya tiba-tiba dan menoleh dengan tatapan sinis yang menghujam, seolah-olah ia siap memberikan hukuman lembur saat itu juga. Bicara apa kamu tadi? Ulangi sekali lagi kalau berani, tanya Marco dengan nada rendah namun penuh ancaman yang sanggup membuat bulu kuduk berdiri. 3. Jack tersentak, segera mengubah wajah masamnya menjadi senyum canggung yang sangat dipaksakan, berusaha menutupi. Itu, Tuan. Saya hanya berbicara. Tuan kecil ini sangat lucu kalau tidur. Benar-benar mirip malaikat yang turun dari langit. Ngomong-ngomong, Tuan Marco, kalau ada waktu luang nanti, bolehkah Anda ajari saya cara membuatnya agar bisa selucu ini? Apa ada teknik rahasia atau jam tertentu? Ucap Jack asal bunyi demi menyelamatkan nyawanya, yang malah membuat Marco melongnol dengan tatapan tidak percaya sekaligus ngeri. Kamu pikir aku suka pria? Bagaimana aku mengajarimu? Cari sendiri wanitamu. Pekik Marco seketika, suaranya menggelegar di area parkir privat bandara hingga membuat Mora terlonjak kaget dan Rafael sedikit menggeliat dalam tidurnya. 5. Marco, kecilkan suaramu. Malu dilihat orang banyak, kita sedang di tempat umum. Tegur Mora pelan sambil menyikut pinggang pria itu dengan gemas karena beberapa petugas bandara mulai menoleh dengan tatapan penuh selidik dan bisikan-bisikan aneh. Marco mendengus sebal, namun ia kembali merangkul bahu calon istrinya menuju mobil mewah yang sudah menunggu di depan pintu keluar bandara dengan mesin yang sudah menyala. 68. Selama perjalanan menuju kediaman mereka, Rodrigo tampak sangat antusias, layaknya seorang turis yang baru. Pertama kali melihat peradaban lain. La tertawa berat melihat lalu lintas Indonesia yang begitu unik di matanya, motor yang menyelip lincah di antara mobil dan pedagang kaki lima yang memenuhi sudut pinggir jalan. Namun, antusiasme Rodrigo itu sama sekali tidak disukai oleh Marco. Marco merasa seperti menjadi pajangan, sementara sang kekasih hatinya justru terus-menerus mengabaikannya karena sibuk menjelaskan segala hal yang ditanyakan oleh ayahnya. Melawan cinta pertama memang berat, tapi melawan perhatian anak kepada ayahnya ternyata jauh lebih melelahkan, batin Marco nelangsa sambil menghela napas panjang berkali-kali. Menantu, dengar ya, celetuk Rodrigo tiba-tiba. Kamu ini ternyata orang kaya sekali ya. Tapi sayangnya, menurut pengamatanku, kamu ini tipe pewaris, bukan perintis sepertiku. Jadi kamu tinggal terima enaknya saja dari harta orang tuamu?
Beda denganku yang membangun karir dari titik nol dengan D4 rah, keringat, dan air mata di jalanan yang keras. Mata Marco membulat sempurna mendengar pengelunan halus yang meremehkan kerja kerasnya selama ini. La baru saja akan membalas dengan penjelasan panjang tentang betapa beratnya ia mempertahankan perusahaan dari pengkhianatan orang terdekatnya sendiri dan bagaimana ia hampir empati berkali-kali. Namun Mora justru menahan tangannya dengan lembut, memberikan tatapan memohon. Marco hanya bisa menggerakkan tangannya di udara karena kesal yang tertahan, sementara Mora berusaha menenangkannya dengan usapan lembut di punggung tangan yang akhirnya membuat Marco hanya bisa merajuk di sudut kursi mobil. 6. Seenaknya dia bilang aku pewaris yang cuma makan enak. Apa dia pikir aku hanya rebahan di kamar tanpa memikirkan strategi bertahan hidup dan menghadapi para musuh? Kenapa ayah Mora sangat mengesalkan melebihi musuh bisnisku? Jangan-jangan pria ini hanya mengaku-ngaku sebagai ayahnya. Lagi pula hasil tes DNA resmi belum kulihat dengan mata kepalaku sendiri, batin Marco berpikir keras sambil menatap jendela dengan cemberut maksimal yang terlihat sangat kontras dengan wajah sangar aslinya. 9. 69. Pernikahan. Sesampainya di kediaman Kirana, rumah yang telah menjadi tempat perlindungan Mora selama 5 tahun terakhir, Mora lekas turun dari mobil bahkan sebelum mobil benar-benar berhenti sempurna. Langkahnya terburu-buru, dipenuhi rasa rindu yang meluap-luap kepada bagian lain dari jiwanya. Matanya menangkap sosok putri kecilnya yang telah menunggu dengan setia di depan pagar rumah. Melihat keberadaan ibunya, Fier lekas berlari menerjang tubuh Mora dan memeluknya dengan tangis yang pecah seketika, suara tangis kebahagiaan yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya. 2. Mora membalas pelukan itu dengan air mata yang turut luruh membasahi bahu putrinya, umi puncak kepala Fier berulang kali. La sempat berpikir, setelah tragedi bertempat rah di Red Crown, ia tak akan pernah bisa lagi memeluk putrinya. Dia putrimu? Tanya Rodrigo yang mendekat dengan langkah perlahan, menatap pemandangan itu dengan sorot mata yang melunak. Mora mengangguk mantap sambil menghapus air matanya. Pria parubaya itu segera berjongkok di atas aspal, menatap Fier dengan mata berkaca-kaca. La melihat kemiripan yang luar biasa dengan putri kecilnya, mulai dari bentuk mata hingga cara anak itu menatap. Dengan tangan yang sedikit bergetar karena emosi, ia meraih tangan kecil anak itu dan mengelusnya lembut. 1. Hai, cucu kakek yang cantik. Apa kabarmu? Sapa Rodrigo Parau, suaranya pecah karena keharuan. Fier tidak mengenalnya, ia tampak ketakutan sejenak melihat pria besar bertampang sangar itu. La menatap Mora dengan bingung untuk meminta penjelasan. Fier, dia adalah Ake Fier dan Rakael. Ayah kandung Momi yang baru saja pulang dari perjalanan jauh. Ayo panggil Grandpa, ucap Mora lembut menenangkan putrinya. Grandpa, tanya Fier dengan mata membulat sempurna, menatap sosok pria besar yang kini terlihat sangat rapuh di depannya. Ya, Grandpa, terang Mora dengan senyuman haru yang tulus. Rodrigo tak sanggup lagi menahan bendungan air matanya. Ia meraih Fier ke dalam pelukannya yang hangat dan kokoh. Seolah ia menemukan kembali kepingan masa kecil Mora yang dulu dirampas paksa oleh Kilian. La telah kehilangan masa kecil putrinya sendiri, namun melihat Fier, ia merasa diberikan kesempatan kedua oleh semesta untuk menjadi seorang kakek yang baik. 2. Oh ya Pak, kenalkan, ini Mama Kirana. Beliau adalah ibu angkatku di sini. Beliaulah yang selama 5 tahun ini menjagaku dan menjaga si kembar saat kami tidak punya siapa-siapa di dunia ini, ucap Mora saat Kirana keluar dari rumah dengan wajah teduh yang memancarkan ketenangan. 2. Rodrigo beranjak berdiri, ia menatap ke arah Kirana dengan rasa hormat yang mendalam, menundukkan kepalanya sedikit. Terima kasih banyak telah menjaga putri dan kedua cucuku dengan sangat baik saat aku tidak ada di sisi mereka. Aku berutang budi padamu, ucapnya dengan nada pelan namun penuh ketulusan. Sama-sama, Tuan. Kehadiran Mora dan si kembar justru membuat hidup saya yang tua ini tidak terasa sepi lagi.
Mereka adalah anugerah bagi rumah ini, balas Kirana dengan senyum ramah. Tiba-tiba suasana yang haru itu menjadi sedikit canggung ketika Jack baru saja menurunkan Rakael dari mobil. Bocah itu tampaknya terbangun karena suara bising di sekitarnya. 0000 CUDAH pulang lagi Dili ini. Kok NDA ada yang jemput Laka di mobil? Laka kan LAPALI, teriak Rakael dengan nyaring sambil mengucek matanya yang masih mengantuk, membuat semua orang yang ada di sana tertawa seketika karena tingkah laku bocah itu yang tidak pernah berubah meskipun suasana sedang serius. 5:70. Waktu berlalu cepat, dan hari pernikahan yang dinanti pun tiba. Marco menginginkan pesta yang terbaik untuk wanita yang telah memberikan napas baru dalam hidupnya. La menyewa sebuah gedung mewah yang dihiasi dengan ribuan bunga lili putih yang diimpor langsung, menciptakan suasana megah namun tetap terasa sangat sakral. Keduanya berdiri di pelaminan, tampak serasi seperti raja dan ratu. Marco tak henti-hentinya menatap Mora seolah takut jika ia berkedip, wanita itu akan hilang kembali. Keduanya telah mengucapkan janji suci di hadapan saksi-saksi, saling mengikat satu sama lain dalam ikatan pernikahan yang sah. 2. Marco memeluk Mora dan menggigap keningnya dalam-dalam di depan para tamu, membuat suasana menjadi sangat riuh dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Si kembar pun turut melompat-lompat bahagia dengan pakaian formal mereka yang sangat menggemaskan, berlarian di antara kursi tamu. Sementara itu, Rodrigo berdiri di pojok ruangan dengan mata yang berkaca-kaca, menyapu air matanya diam-diam dengan sapu tangan sutra agar tidak terlihat oleh anak buahnya yang turut hadir menjaga keamanan. Aku kehilangan masa kecil putriku, begitu bertemu aku harus segera memberikannya pada pria itu, lirih Rodrigo pelan pada dirinya sendiri. Ada rasa berat di hatinya namun ia tahu ini yang terbaik. La tersenyum melihat binar bahagia yang tak pernah padam di wajah putrinya sejak pagi tadi. Tak apa, asal pria itu benar-benar menjadi pelabuhan bahagiamu. Papa akan selalu mengawasinya dari kejauhan. Rodrigo menatap ke arah langit-langit gedung yang tinggi, seolah sedang berbicara pada istrinya yang sudah tenang di alam keabadian. Putri kecil kita telah menemukan bahagianya yang sesungguhnya. Sayang, bisiknya lirih dengan perasaan lega yang teramat sangat. 30:71. Kebahagiaan baru. Selesai bersalaman dengan para tamu yang hadir, yang sebagian besar adalah relasi bisnis Marco dan beberapa teman Rodrigo, Mora dan Marco mendekat ke arah Rodrigo. Mora melepaskan tangannya dari Marco dan memeluk sang ayah dengan sangat erat di tengah keramaian. Begitu pula dengan Rodrigo yang merasa sangat bahagia melihat putrinya bisa tersenyum lepas tanpa beban. Sementara itu, Marco memilih menepi sejenak untuk mencari keberadaan kedua anaknya yang sedang asyik berada di meja hidangan penutup yang penuh dengan berbagai macam kue. Jangan yang itu Viel, yang ini loh yang coklatnya paling banyak. El tuh punya Laka, Momi bilang Laka boleh makan banyak hari ini. Seru Rakael sambil menarik piring kecil berisi lava cake. Sabar kenapa sih, Raka? Ini lagi diambilin sama pelayannya, jangan malu-maluin di depan orang. Balas Fier ketus sambil memutar bola mata melihat kelakuan adiknya. Dali tadi cabal aja telus kel jamu itu Viel. Olang lapal diculuk cabal yan da bika. Da bika. Ngeltin da. Kalau Laka acam lambung belalti lapal. Nanti kalau Laka pingcan. Viel mau lepot antar Laka ke Indomaret. Pekik Rakael kesal dengan logika khas anak kecilnya. 1. Fier mengerutkan keningnya dalam, kenapa ke Indomaret? Bukannya ke rumah sakit kalau sakit lambung atau pingsan. Rakael berdecak sambil menggelengkan kepala dengan gaya sok tahu, Laka cakit peluut belalti lapal. Di rumah cakit adanya dokter nda ada makanan enak. Laka nda mau. Balasnya yang membuat Fier hanya bisa menghela napas pasrah menghadapi atnya. 6. Marco yang mendengar percakapan absurd itu tersenyum lebar, rasa lelahnya menguap seketika. La menghampiri keduanya dan mengelus kepala mereka bergantian dengan kasih sayang. Kak, sapa sebuah suara akrab yang membuat Marco menoleh.
La mendapati Marquez telah tiba dengan setelan jas hitam yang sangat rapi. Marco segera memeluk adiknya itu dengan penuh rasa sayang, menyadari bahwa Marquez adalah salah satu orang yang paling setia padanya. 2. Hei, kamu datang sendiri. Mana kekasihmu yang katanya mau kamu kenalkan itu? Tanya Marco. Marquez tersenyum kecut, ada gurat kesedihan yang ia coba sembunyikan di balik senyumnya. Sudah selesai, Kak. Sekarang aku mau fokus sendiri dulu mengurus cabang perusahaan yang kamu percayakan padaku, balasnya santai meskipun hatinya masih terasa kosong. Tiba-tiba, seorang wanita muda mengenakan hoodie gelap yang tampak sangat kontras dengan suasana pesta muncul tepat di hadapan Marco. La membuka penutup kepalanya, menatap Marco dengan tatapan yang sangat dalam, dingin, namun penuh rahasia. Marco dan Marquez saling pandang, merasa waspada. Marco Ramirez. Tebak wanita itu. Marco mengangguk bingung, ya, ada keperluan apa? Saya Flora, putri angkat dari ibu Anda, Lucia, 1. Dek. Jantung Marco seolah berhenti berdetak saat nama itu disebut. Mata Marco membulat sempurna seketika. Wanita itu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas kecilnya dan memberikannya pada Marco. Saya hanya datang untuk menyampaikan amanat terakhir dari beliau. Tugas saya sudah selesai. 472. Sebelum Marco sempat bertanya lebih jauh tentang di mana makam ibunya atau bagaimana hidupnya selama ini, wanita itu sudah melangkah pergi dengan cepat dan menghilang di balik pintu keluar, meninggalkan Marco yang mematung dengan sebuah amplop di tangannya. Malam harinya, di kamar hotel mewah tempat mereka menginap setelah pesta, Marco duduk di tepi ranjang menatap amplop itu dengan tangan yang bergetar hebat. Segala emosi berkecamuk dalam dirinya, marah, sedih, dan rindu yang tak tersampaikan. Mora pun datang menghampiri, ia duduk di sebelah suaminya dan merangkul lengan kekar Marco, memberikan dukungan tanpa kata. Dengan ragu, Marco membuka amplop tersebut, mengeluarkan secarik kertas yang tampak sudah agak lama. Terlihat sebuah tulisan tangan yang sangat lembut dan rapi, seolah menggambarkan sosok penuh kasih yang menulisnya. Marco sayang, putraku yang sangat Mama rindukan. Bagaimana keadaanmu sekarang? Mama harap saat kamu membaca surat ini, kamu sudah menemukan kebahagiaanmu. Maafkan Mama, Marco. Mama telah berusaha menyelamatkanmu dari jauh dengan cara Mama sendiri. Setelah berpisah dengan papamu akibat tekanan keluarga Ramirez, Mama tetap memantau perkembanganmu dan kakakmu dari bayang-bayang. Tapi Mama gagal menjaga kakakmu. Dan itu adalah penyesalan terbesar Mama. Hingga akhirnya, Mama memutuskan untuk terus menjagamu secara rahasia. Mama lindungi apa yang menjadi hakmu. Mama tahu kamu telah melewati banyak penderitaan karena Andrew dan Anne. Jangan biarkan mereka menang, Nak. Bukan soal hartanya, tapi ini adalah tentang harga diri sebagai pewaris sah. Apa kamu sudah bertemu dengan buah hatimu? Mama ingin sekali melihat mereka, tapi sayangnya, umur Mama tidaklah lama lagi. Mama akan segera menyusul papamu yang sudah menunggu di sana. Mama hanya ingin katakan, jika Mama sangat mencintaimu lebih dari nyawa Mama sendiri. Hiduplah dengan baik, Mama telah memilihkan seorang wanita tangguh untukmu. Hiduplah dengan bahagia, oke. Mama mencintaimu selalu. Lucia, 4. Marco menangis sejadi-jadinya setelah membaca baris terakhir surat itu. Isakannya memenuhi ruangan, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Sang ibu terus menjaganya dalam diam hingga napas terakhirnya. Mora pun tak kuasa menahan tangis, ia memeluk suaminya dengan sangat erat, memberikan ketenangan lewat pelukan batin yang hangat. La tahu betapa hancurnya perasaan Marco saat ini, ditipu bertahun-tahun dan kehilangan orang tua kandung tanpa sempat bertemu. Dengarkan aku, Marco. Tatap aku, Mora menangkup wajah suaminya dengan lembut, menghapus air mata yang mengalir di pipi pria itu. Orang tuamu mungkin telah tiada secara raga, tapi mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap mengikutimu dan tinggal di dalam hatimu.
Kamu mungkin tak bisa memeluk raga mereka sekarang, tapi kamu akan selalu bisa merasakan kehadiran mereka lewat cinta. Kamu tidak sendirian lagi, Marco. Kamu punya aku, dan kita punya dua malaikat kecil, bisik Mora dengan nada yang sangat menenangkan. Ting tong. 73. Mora beranjak berdiri dengan berat hati menuju pintu kamar hotel. La membukanya dan terkejut melihat kedua buah hatinya berdiri di depan pintu dengan tas di punggung mereka dan wajah yang tampak mengantuk namun gelisah. 2. Loh, kenapa kalian belum tidur? Mana Grenva? Tanya Mora heran. Katanya diculudicini dulu sama Mommy Daddy, Glenva ngantuk mau tidur ndak bisa jaga kita orang ini. Ucap Rakael mengadu sambil merengsek masuk ke dalam kamar, diikuti oleh Fier yang tampak menguap lebar. 16. Rakael langsung berlari dan naik ke atas kasur empuk, memeluk dadinya yang tampak sedang bersedih. Fier pun turut masuk dan duduk di sebelah Marco, memegang tangan pria itu dengan lembut seolah mengerti perasaannya. Daddy, are you okay? Kenapa mata Daddy merah? Tanya Fier dengan nada cemas yang sangat tulus. Daddy oke, sayang. Hanya saja. Daddy sangat bahagia hari ini karena bisa memiliki kalian, jawab Marco sambil mencelum kening putrinya, berusaha tersenyum meski hatinya masih perih. Kalau Daddy cedih. Laka nda mau ikut-ikut, nda mau Daddy cedih. Kita ulus deli macing-macing aja, celetuk Rakael sambil mulai menyusun bantal di tengah ranjang dengan gaya sok sibuknya. Marco terkekeh mendengar kepolosan putranya, rasa sesaknya perlahan berkurang. Mora pun ikut naik ke atas ranjang besar itu, mereka berempat saling bercanda dan bercerita di bawah remang lampu kamar hotel. 6. Marco tersenyum lebar menatap tawa Mora dan tingkah lucu kedua buah hatinya. Setelah perjalanan panjang yang penuh drama, pengkhianatan, dan air mata, akhirnya ia tiba di titik ini. Meskipun ia tak dapat bertemu dengan kedua orang tuanya yang telah tiada, ia tahu mereka tersenyum melihatnya dari atas sana. Aku akan menjaga kalian dengan seluruh nyawaku, selalu bisik Marco pelan sambil memeluk mereka semua sekaligus. Jadi Daddy, Mommy. Laka mau tanya. Seru Rakael tiba-tiba sambil duduk tegak di antara mereka. Tanya apa, sayang? Tanya Mora lembut. Kapan mau kacih Laka adek bayi yang balu? Tanya Rakael dengan wajah polosnya yang sangat menggemaskan. 8. Heh. Mora tersentak kaget dengan wajah yang langsung memerah sempurna hingga ke telinga, sementara tawa Marco meledak memenuhi seluruh penjuru ruangan kamar hotel mewah itu. Kesedihan benar-benar telah tergantikan oleh kebahagiaan yang lengkap. 10. Tamat.